pagi, Shalom. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 21 November 2021. Romawi 1, kalender 2022. Panitia Natal telah menyediakan kalender 2022 bagi warga jemaat GKJ Jebres dengan ongkos cetak sebesar Rp20.000. Pembayaran dikumpulkan melalui kelompoknya masing-masing dan disetor melalui kantor gereja paling lambat tanggal 13 Desember 2021. Romawi 2, pelayanan sakramen baptis anak, sidi, dan baptis dewasa. Akan dilayankan sakramen baptis anak, sidi, dan baptis dewasa pada kebaktian hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga jemaat yang akan baptis dewasa atau sidi serta Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya bisa mendaftar melalui kantor gereja pada jam kerja ditunggu sampai tanggal 30 November 2021. Harap menjadikan perhatian. Romawi 3, sewa kantin klasis. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Klasis Solo membuka lelang kantin klasis. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi kantor klasis pada jam kerja dengan nomor telepon 0271 633312. Romawi 4, penerimaan peserta didik baru SD Kristen Widya Wacana. Berkenaan dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023 melalui program PPDB SD Kristen Widya Wacana Warung Miri gelombang 1 diskon 25% berakhir tanggal 10 Desember 2021. Gelombang 2 akan dimulai tanggal 11 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022 dengan diskon yang berbeda. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SD Kristen Widya Wacana Warung Miri yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 207 Surakarta dengan telepon 0271 654 772. Romawi 5, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan Ibu Pendeta Christine Andini, SSI dari GKJ Ndagen Palur pada kebaktian pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Bapak Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Petoran pada pukul 6.30. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 6, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 7 November 2021 jam 6.30 109 jemaat, pukul 9 82 jemaat dan pukul 17 84 jemaat. Total kehadiran jemaat pada Minggu 7 November 2021 yaitu 275 jemaat. Minggu 14 November 2021 jam 6.30 sebanyak 106 jemaat, jam 8 sebanyak 75 jemaat, jam 17 sebanyak 68. Sementara total dari kehadiran jemaat pada Minggu 14 November 2021 yaitu 249 jemaat. Romawi 7, persembahan Minggu 14 November 2021. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.625.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.530.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebanyak Rp2.570.000. 4. Persembahan janji iman sebesar Rp2.800.000. 5. Perpuluhan sebanyak Rp1.115.000. 6. Rebon sebanyak Rp30.000. 7. Lahan parkir sebanyak Rp200.000.
8. Komisi anak sebanyak Rp25.000, 9. Istimewa sebanyak Rp50.000, 10. Persembahan manten sebanyak Rp1.015.000. Romawi 8 yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Ibu Pendeta Christine Andini SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja GKJ Jebres tanggal 21 November 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki liturgi menghadap Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat kita berdiri, kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. 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 A
Jemaat dipersilahkan duduk. Hari Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Artinya penghayatan bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kristus adalah Raja di atas segala raja. Karena kini Dia sudah bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam kekuasaan dan kemuliaannya, Yesus Kristus kini menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu untuk kita semua yang percaya dan berharap dalam namanya. Dalam pengharapan ini, kiranya kita semakin teguh beriman kepada Yesus. Pada waktu yang sama, kita semakin tergerak untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya dengan hati yang penuh kasih, sukacita, dan rasa hormat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jemaat yang terkasih, marilah dalam keteduhan pagi ini kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga tersedia bagi kita pengampunan yang terambil dari berita anugerah yang diambilkan dari Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berbagi, salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Cuma dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, telinga kita, dan keseluruhan hidup kita untuk menerima firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Sang Empunya kehidupan ini, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di pagi hari yang indah ini, dan bolehlah kami berkumpul bersama tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang memenuhi hati pikiran kami, telinga kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan terlebih Roh-Mu yang menuntun kami untuk kami memiliki pemahaman yang benar akan firman-Mu. Dan mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai 37. Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai 37 akan saya bacakan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, boleh disebutkan salah satu simbol yang menggambarkan raja atau ratu? Kira-kira simbol apa itu, Bapak Ibu Saudara? Mahkota. Semuanya setuju ya, langsung jawabannya itu serempak gitu. Mahkota. Orang yang menggunakan mahkota itu pasti memiliki aura yang berbeda. Karena memang simbol mahkota ini sangat berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi zaman sekarang begitu ya, biasanya yang ulang tahun, ada perayaan ulang tahun yang ulang tahun itu pakai mahkota. Lalu sekarang menjelang pernikahan ada yang namanya bridal shower gitu ya. Bridal shower itu biasanya calon mempelai perempuan itu sama teman-temannya merayakan gitu ya. Dan itu biasanya pakai mahkota. Biasanya yang lulus, kalau misalnya habis lulus wisuda, nah foto-fotonya selain pakai topi wisuda, sekarang juga pakai mahkota sama selempang-selempangan gitu kan ya. Nah memang mahkota ini simbol yang sangat berbicara. Dari anak-anak sampai orang dewasa itu ngerti banget artinya mahkota itu apa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sering jalan-jalan ke mall gitu ya, salah satu restoran cepat saji itu menyediakan mahkota bagi para pelanggannya. Tahulah ya, saya nggak usah sebut merek gitu ya. Hal tersebut memang karena ketika kita memakai mahkota, bahkan mahkota yang mainan sekalipun, itu ada sesuatu yang spesial yang kita rasakan. Karena mahkota itu menjadi simbol dari power atau kuasa. Nah, minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja Alam Semesta. 1 minggu sebelum kita masuk ke masa Advent, yang mana Kristus digambarkan sebagai raja yang memegang tongkat dan bola dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar Kristus Raja semesta alam atau alam semesta, itu gambarnya pasti demikian. Tuhan Yesus pakai mahkota, bawa bola dunia begitu dan sebuah tongkat. Ini simbol-simbol monarki atau simbol-simbol kerajaan. Kristus dalam rupa seorang bangsawan kerajaan. Bahkan jika Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke gereja Ganjuran di Bantul, di situ juga digambarkan Kristus sebagai seorang prabu. Seperti yang ada di dalam patungnya begitu kalau pernah melihat. Dan memaknai Kristus sebagai raja alam semesta, kita perlu menyadarinya bahwa tidak hanya berhenti pada kekuasaan dan kemuliaannya saja, tetapi kita juga perlu menyadari apa yang menjadi inti dari kuasa dan kemuliaan Kristus tersebut. Bacaan kita hari ini dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai 37 akan menolong kita untuk menghidupi kemuliaan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar biar kita ngerti, tetapi kita juga didorong untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Injil Yohanes ini adalah Injil yang agak berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Karena memang ada corak teologi yang menekankan bahwa firman Allah yang bersama-sama dengan Allah sejak semula berinkarnasi dalam daging atau menubuh begitu ya, mendaging menjadi manusia.
Dan firman yang adalah Allah itu sendiri hadir di tengah-tengah dunia secara nyata. Jadi nggak hanya sekedar sesuatu yang kita bayangkan saja, yang ada di awang-awang, tetapi benar-benar hadir di tengah-tengah manusia. Firman itulah Yesus Kristus yang berjalan, berbicara, mengajar, dan melakukan segala aktivitas sebagai sang manusia. Dan ketika Yesus dibawa kepada Pilatus untuk diadili, disinilah sebuah percakapan yang menarik terjadi. Percakapan yang telah kita tadi bersama-sama baca dan bersama-sama menyimaknya. Di sini Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Kalau Bapak Ibu Saudara mengamatinya atau merasakannya, ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa. Pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang memang Pilatus tuh ingin tahu gitu. Pertanyaan yang butuh jawaban, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, aku raja orang Yahudi begitu ya. Bukan itu maksudnya. Justru karena dia pernah mendengar sebelumnya tentang ada seseorang yang disebut sebagai raja orang Yahudi. Lalu dengan pertanyaan tersebut tentunya mengekspresikan atau mewujudkan rasa penasaran Pilatus. Karena istilah raja ketika Pilatus mendengarnya ini gak biasa begitu. Istilah raja itu kan istilah yang sangat politik sekali pada saat itu. Mungkin kalau sekarang sudah tidak begitu berasa gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih kepada presiden, menteri, DPR, DPRD gitu, itu rasa politiknya tuh kenceng banget. Nah kalau dulu itu raja, di mana Pilatus ini adalah wakil dari pemerintahan kekaisaran Romawi. Jadi ketika ada yang menyebut raja, ini dia tergelitik, ketrigger gitu bahasanya. Nah, sehingga nanya gitu, apakah engkau raja orang Yahudi? Gitu. Lalu jawaban Yesus pada Pilatus bukanlah jawaban yang menjawab pertanyaan itu, tetapi justru sebuah pertanyaan kembali. Apakah engkau yang mengatakannya sendiri atau orang lain yang mengatakan tentang aku? Nah, ini Tuhan Yesus nih responnya khas banget. Ketika ditanya, Tuhan Yesus balik nanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah-kisah Tuhan Yesus, seringkali begitu. Ini khas, responnya tuh khas Tuhan Yesus banget. Lalu respon Pilatus menunjukkan bahwa raja seperti apakah Tuhan Yesus ini sampai-sampai dihukum oleh orang-orangnya sendiri. Bukankah raja itu harusnya bisa mengatasinya? Bukankah raja itu harusnya bisa mengontrol rakyatnya, bisa mengontrol pengikutnya begitu ya. Raja macam apa yang justru jatuh dalam penghukuman seperti ini? Dilanjutkanlah dengan penjelasan Yesus, pemaparan Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kerajaannya Yesus dari mana? Nah, kembali lagi ke Yohanes pasalnya yang pertama. Karena dia adalah firman itu sendiri. Dia bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi kerajaannya adalah kerajaan yang dari Allah sendiri. Yesus adalah raja, tetapi bukan seperti gambaran manusia akan seperti apa raja itu seharusnya. Raja yang memusatkan kekuasaan, raja yang ditinggikan dan berada di posisi yang di atas, raja yang melawan dan menaklukkan. Nah, ini kan seringkali yang menjadi gambaran manusia akan sosok raja itu sendiri, dan ini mungkin yang ada di dalam gambaran Pilatus tentang raja. Karena memang dia bekerja untuk kaisar, raja pada saat itu. Yesus adalah raja kerajaan Allah. Kerajaan yang melampaui setiap kerajaan-kerajaan yang ada di dunia.
Dan konsep raja dalam kerajaan Allah adalah raja yang bersolidaritas kepada dunia ini. Raja yang kemuliaannya bukan karena pemberian atau pengakuan. Justru dia menjadi raja, dia mulia, dia luhur. Karena Yesus masuk dalam kelemahan yang selemah-lemahnya bersama mereka yang terpinggirkan dan lemah di dalam kehidupannya. Kesaksiannya bukan tentang proklamasi penaklukan atas kerajaan-kerajaan di dunia, tetapi kesaksian tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Ini juga yang ditanyakan oleh Pilatus. Apa itu kebenaran? Nah, kebenaran adalah karya keselamatan dari Allah yang Yesus bawa, yang Yesus proklamasikan, deklarasikan di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang tidak berdaya di hadapan salah satu penguasa dunia, Pilatus itu salah satu penguasa gitu ya, menjadi sebuah simbol akan solidaritas Allah yang penuh dan utuh kepada manusia. Bukannya Yesus memang tidak berdaya pada dirinya, tapi memang dia menyadari, dia mengambil jalan ketidakberdayaan, kesederhanaan, kerendahan. Itu adalah sarana untuk menunjukkan karya keselamatan Allah yang bersolidaritas kepada umatnya. Bukan karena Yesus tidak bisa, bukan karena Yesus tidak mampu. Tuhan Yesus menjelaskan sendiri, kalau bisa para pengikutku tidak akan membiarkan aku diserahkan untuk diadili. Tetapi ketidakberdayaan Yesus di hadapan Pilatus itu justru menunjukkan keutuhan firman yang benar-benar menjadi manusia. Manusia yang terbatas, manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah dan rapuh. Dan itulah sejatinya hakikat kehidupan kita, atau Bapak Ibu Saudara. Kita tuh lemah, terbatas, rapuh. Kena angin sedikit, kena AC sedikit, masuk angin gitu kan ya. Kayak saya nih kena angin. Semoga habis ini tidak masuk angin ya. Memang ini adalah hakikat kita. Dan Kristus itu hadir dalam kerapuhannya, dalam ketidakberdayaannya. Bukan menaklukkan tetapi merapuh bersama manusia dan ciptaannya. Mengangkat derajat dan martabat manusia dari penindasan serta belenggu dosa. Sehingga ia menjadikan kasih itu sebagai hukum yang terutama. Sebagai raja atas semesta, ia mengumandangkan cinta kasih dan pengampunan dibandingkan hukuman. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu orang-orang hendak melemparinya dengan batu. Apa yang dilakukan Yesus? Ia tunjukkan pengampunan, ia tunjukkan kasih. Bukan malah menggunakan hukum-hukum tersebut, hukum-hukum yang sejatinya adalah buatan manusia atau penafsiran manusia untuk menghakimi orang lain. Meskipun Yesus punya kuasa atas itu, dia seorang rabi, dia seorang guru. Oh, tentunya tahu betul peraturan-peraturan di dalam tradisi Yahudi. Kalau dia berbuat zina, dia berbuat salah, ya harus dihukum. Tapi Yesus tidak memilih itu. Dia menunjukkan kasih dan pengampunan. Dan mungkin selama ini kita merasa spesial dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Malah mungkin ada satu lagu yang lagu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagunya gak salah. Hanya saja perlu kita maknai ulang. Jangan sampai kita merasa sebagai anak raja, lalu kita merasa mendapatkan sebuah hak istimewa yang merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Tetapi raja seperti apakah yang ada di dalam benak kita? Apakah raja yang menang mutlak? Raja yang memiliki semua kekayaan di dunia? Raja yang hidup enak di kastil yang megah atau benteng yang aman? Apakah ketika kita menyanyikan lagu tersebut, itulah bayangan raja di benak kita? Alkitab menyatakan bukan raja yang demikian, Kristus Yesus.
Jadi seringkali ketika kita memiliki pemahaman yang demikian, justru bukannya melakukan apa yang Yesus lakukan, kita malah melakukan kebalikan dari apa yang Yesus lakukan. Dibandingkan membayangkan Tuhan adalah kasih, kita membayangkan Tuhan menjadi kejam karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kekerasan. Dia sudah menyakiti saya, dia sudah melukai saya, bales. Daripada mengakui salib sebagai simbol cinta pengorbanan, kita sering kali menganggap itu sebagai sebuah mekanisme hukum untuk menghukum Yesus sebagai pengganti kita karena kita memiliki terlalu banyak pengalaman dengan hukuman-hukuman. Karena kita manusia berdosa, ya Yesus yang menggantikan dosa kita. Yesus yang menggantikan hukuman kita. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan pemahaman itu. Tapi jangan sampai kita berhenti sampai situ toh. Sehingga kita bisa melihat makna salib yang sesungguhnya. Dibandingkan percaya bahwa anugerah dan penerimaan Tuhan itu benar-benar tanpa syarat bagi siapapun, kita menganggap bahwa Tuhan menawarkan cinta, kekuatan, dan status hanya dengan syarat bahwa kalau kita takut, taat, dan memuji Tuhan. Dan membenci mereka yang tidak. Karena kehidupan kita sudah sering dipenuhi oleh kehidupan transaksional. Jadi take and give. Saya beri, kamu kasih. Saya kasih, ya kamu berikan gitu ya. Nah seringkali kan kita memandang kasih Yesus, memandang karya penyelamatan Allah itu hanya demikian saja. Melalui percakapan Yesus dengan Pilatus ini kita diajak untuk lebih mendalam lagi. Apa makna iman kita kepada Yesus Kristus Sang Raja? Apa makna iman kita kepada karya penyelamatan Allah yang tanpa batasan? Apakah hanya sekedar untuk mengamankan diri kita pribadi? Saya aman, saya sudah terjamin di surga nanti. Jadi bisa dong saya hidup seenaknya di tengah dunia ini, atau boleh dong karena saya sudah merasa terjamin lalu yang lain yang ada di luar lingkungan saya belum selamat. Nah, dengan mudah kita seringkali mengungkapkan hal-hal demikian. Menyatakan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Raja alam semesta memiliki arti bahwa kehidupan kita sebagai pengikutnya sudah selayaknya menjadi bagian dari jaringan kuasa untuk menyatakan kesaksian kabar bagi seluruh ciptaan. Nah ini maksudnya apa? Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Rajaku, aku adalah anak Raja. Tidak hanya berhenti kita menerima berkat yang melimpah, tetapi kita menyadari bahwa ketika saya menyatakan saya anak Raja, saya juga menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini. Yesus menggunakan kuasanya untuk menyatakan kasih dan pengampunan. Berbeda dengan Pilatus yang menggunakan kuasanya untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Tinggal kita pilih nih, kita anak raja yang mana? Yang menjadikan kehidupan kita sebagai sarana kebaikan, sebagai sarana kasih, atau yang menggunakan kehidupan kita, kalau saya sudah aman ya sudah, berhenti sampai situ saja. Jangan sampai kita memusatkan kuasa itu di dalam diri kita, merasa spesial sebagai anak raja, tidak menghentikan kita berdiam diri, tetapi justru menginspirasi kita untuk selalu bergerak di dalam setiap karya kehidupan kita. Bukan malah memilih menjadi anak raja yang berlindung di balik kenyamanan, keamanan, di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sama seperti manusia yang rapuh, ciptaan yang lain pun rapuh. Sehingga di dalam kerapuhan bukan pertama-tama kita kuat dulu untuk menolong yang lemah, tapi seperti Kristus
menolong manusia, menolong seluruh ciptaannya dengan cara menjadi selemah-lemahnya, menjadi serapuh-rapuhnya. Jadi apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah Kristus berada bersama-sama kita. Kristus menyertai kita dalam kelemahan, dalam pergumulan kita, dalam situasi yang tidak menyenangkan yang saat ini mungkin kita hadapi. Tetapi itu semua tidak menghentikan kita untuk kita terus berkarya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita melihat kasih tanpa syarat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Sebagai sebuah komunitas gereja yang hidup dalam tradisi budaya Jawa, meskipun saat ini sudah mulai modern begitu ya, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai tradisi kita, di mana kita hidup di tengah-tengah budaya Jawa yang punya banyak banget filosofi kehidupan yang sesuai dengan kekristenan sebenarnya. Kita memiliki bekal untuk hidup, menghidupi, mengakui Kristus sebagai Raja. Kristus sebagai Sang Firman menginspirasi setiap ciptaan untuk hidup dalam jalan cinta kasih Allah dan menginspirasi kebudayaan juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini ada yang pernah mengerti tentang konsep hasta brata? Ada yang pernah tahu Bapak Ibu? Mungkin yang sepuh-sepuh, yang senior-senior. Ini juga saya baru belajar gitu ya, saya juga bukan ahli budaya Jawa begitu, nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa dilengkapi. Konsep tentang hasta brata ini atau hastobroto, ini konsep yang sangat-sangat menarik. Kita perlu perkenalkan dengan generasi zaman sekarang. Yakni ada 8 elemen kehidupan, ada bumi, api, samudra, langit, lalu angin, bulan, bintang, dan matahari. 8 elemen ini menyimbolkan bagaimana laku seorang pemimpin. Kalau tadi raja itu sebagai pemimpin, raja yang ideal, pemimpin yang ideal itu harusnya seperti ini. Nah, yang pertama, bumi. Bumi sebagai pengayom dan yang memberi tanpa pamrih. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam karya pelayanannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan yang membangkitkan. Dia memberi seutuhnya, total, penuh, apapun keadaan dirinya. Lalu matahari yang memberi energi terus-menerus, yang gak pernah berhenti. Matahari selalu bersinar bagi siapapun, bahkan bagi orang jahat, orang baik. Semuanya dia berikan sinar energinya. Lalu api, yakni seorang pemimpin itu ya harus adil. Samudra, memiliki hati yang terbuka, menerima setiap hal yang diterimanya dan mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Lalu langit, bagaimana kita bisa sebagai anak raja, pemimpin, pengikut Kristus bisa mengembangkan diri, memperluas pengetahuan dan selalu ingin belajar. Tuhan Yesus itu juga belajar sekalipun dia adalah seorang rabi, seorang guru, anak Allah itu sendiri. Tapi dia mau belajar. Dia belajar dari perempuan Samaria. Dia belajar dari setiap orang yang boleh dia jumpai. Dia belajar dari perempuan Sirofenesia. Tuhan Yesus juga belajar di dalam kehidupan ini. Lalu angin, bagaimana menjadi peka dan peduli pada keadaan sekitar, serta kehadirannya itu bisa dirasakan. Lalu bulan, dimanapun kita berada, itu senantiasa membawa damai. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi malam perhatikan, tadi malam itu ada fenomena halo, jadi bulan itu ada mahkotanya gitu. Itu kan cantik banget gitu ya, malam-malam lihat bulan itu rasanya damai. Lalu bintang yang memberikan arah dan selalu menginspirasi. Ini semuanya sudah tercakup. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak raja, sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan kita sehari-hari,
siapapun kita, nggak harus jadi memang statusnya pemimpin di tengah-tengah sosial masyarakat begitu ya, tapi siapapun kita adalah yang mengaku sebagai anak raja. Kristus adalah rajaku dan saya adalah anak-anaknya. Inilah sifat-sifat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalahnya, siapkah kita untuk kita memilih jalan cinta kasih Allah seperti yang Kristus jalani? Atau kita hanya maunya ya raja yang enak tadi, lebih aman, lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah, lebih gampang. Sekarang tinggal pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Raja yang mana yang mau kita akui, kita sembah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Raja yang mana, Bapak Ibu Saudara? Kok saya tidak mendengar ada jawaban-jawaban gitu ya? Raja yang mana? Tuhan Yesus, Raja alam semesta. Marilah dengan kita mengakui hal tersebut, kita bisa hidup di dalam jalan cinta kasih-Nya. Amin. Saat hening bagi kita semua. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama dan kelima. Marilah bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Sang Pencipta semesta ini, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan bolehlah kami merasakan di mana Engkau mengisi setiap kehidupan kami, di mana kami melihat Engkau ya Tuhan melalui setiap ciptaan yang ada di dunia ini. Dan kami mengucap syukur bahwa sapaan-sapaan cinta kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang teduh ini, kami merasakan hangatnya sinar mentari. Kami boleh merasakan angin yang sejuk. Kami boleh melihat langit yang biru. Dan sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama sebagai umat-Mu. Kami menyatakan bahwa Kristus adalah Raja alam semesta, di mana kami ingin mau turut menjadi bagian di dalam pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kami ingin memakai mahkota-mahkota kehidupan yang menguatkan kami untuk kami senantiasa berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, dan kami memperbaharui iman kami di dalam Engkau, bahwa kami bukan beriman dengan takut, tapi kami beriman dengan penuh cinta kepadamu ya Tuhan.
di mana kasih Kristus pula yang menginspirasi setiap kami untuk kami berani mengambil jalan cinta kasih Allah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu yang tulus dan tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami menyatukan hati di dalam segenap kerendahan hati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini masih harus kami hadapi. Kami tidak mengerti sampai kapan kami harus hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa saat ini Tuhan sedang berkarya untuk menyatakan pemulihan-Mu ya Bapa bagi dunia ini. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami semua, untuk kami bisa tetap saling menjaga satu sama lain, untuk kami tidak egois berdasarkan diri kami sendiri saja. Biarlah kami Tuhan senantiasa disiplin protokol kesehatan, supaya kami juga saling menjaga di dalam setiap gerak kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun setiap gerak pelayanan umat-Mu di GKJ Jebres ini ya Bapa. Engkau memberkati dari pendeta, majelis, dan setiap aktivis komisi, kelompok, dan setiap warga jemaat-Mu di GKJ Jebres ini, mulai dari anak-anak sampai juga warga lanjut usia. Biarlah kami semua menyatu di dalam ikatan cinta kasih Tuhan untuk kami bersama-sama menuju pada visi misi kerajaan Allah yang Tuhan sudah taruhkan di dalam umat-Mu di GKJ Jebres ini ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, baik itu pergumulan secara pribadi, pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang merasakan lelah di dalam kehidupannya, mereka yang harus memutuskan keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan yang menolong mereka semua ya Tuhan. Biarlah di dalam pergumulan yang dihadapi, cinta kasih Tuhan semakin nyata. Karena ketika kami lemah, disitulah kami merasakan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam kondisi sakit, proses pemulihan maupun juga gerah sepuh. Untuk Bapak Agus Soekarno Jebres 1, Ibu Dewi Marno Jebres 3, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Darno Jebres 6, Ibu Saminem Jebres 8, Ibu Sri Katiron Jebres 11, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Sabto Winarti Jebres 14, dan Ibu Trias Jebres 14. Tuhan, di dalam kelemahan fisik yang saudara-saudara kami rasakan, biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka melalui keluarga, kerabat yang senantiasa mendampingi, dan juga Tuhan sendiri yang berkarya untuk menyatakan kesembuhan, kekuatan di dalam kehidupan saudara-saudara kami melalui setiap hal yang diupayakan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang menambahkan usia di dalam kehidupan saudara-saudara kami, di mana kami turut bersuka cita. Biarlah saudara-saudara kami senantiasa menjadi berkat dan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kegerakan sehari-harinya. Kami juga berdoa untuk pelayanan khususnya di lingkup Klasis Solo,
Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai baik di dalam pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Kiranya Tuhan yang menyertai di dalam setiap pelayanan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya di Solo Raya ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, inilah doa-doa kami. Ampuni ya Tuhan apabila di dalam doa ini banyak terselip dosa dan kesalahan. Ampuni apabila kami seringkali menuntut Engkau di dalam setiap doa-doa kami. Masih banyak permohonan kami ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati kami, bahkan dalam bahasa yang tidak terkatakan sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur, diawali ibadah melalui persembahan yang kita masukkan di dalam kotak persembahan di depan kantor gereja. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur, diambil dari Rom 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur melalui nyanyian ucap syukur dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan ketiga. Marilah kita aturkan di dalam persembahan ini dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji dan syukur kami. Pada saat ini kami bersiap beribadah lagi, menerima taburan firman-Mu yang diantarkan Pendeta Christine Andini. Ya Tuhan, apa yang kami terima firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, Engkau meretrekan di hati kami satu persatu. Ya Tuhan, pada saat ini kami diberi waktu untuk memberikan ucap syukur kami melalui persembahan. Ya Tuhan, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan puluhan, persembahan istimewa, persembahan lahan parkir, dan persembahan lainnya. Ya Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini untuk berguna dalam pelayanan gereja kami GKJ Jebres dan sekitarnya. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan dan akan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, jika kami sebentar lagi hendak mengakhiri dalam ibadah pagi ini, kami undur dari tempat ini, kami pulang ke rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tuntun, Engkau pimpin perjalanan kami satu persatu. Ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan Ibu Pendeta Christine Andini yang mau undur tempat ini, kamu pulang ke rumah di tempat Palur. Ya Tuhan, Tuhan tuntun hingga sampai rumah penuh keselamatan, dan Tuhan sendiri yang memberi memberkati. Ya Tuhan, doa yang jauh sempurna ini
Tuhan untuk menyempurnakan dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami melalui alunan nada. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa seluruh kehidupan kita hanyalah bagi kemuliaan Sang Raja. Biarlah kita senantiasa menyatakan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan pujian pengutusan Kidung Jemaat 260 bait yang pertama dan ketiga. Permusuhan dan
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.